per sekali panen 5 ekor. Kalau untuk kapasitas kandang saat jenengan buat itu 2015 itu diisi berapa ekor, Mas? Nah, 2015 saya memang sudah bikin kandang itu dengan jumlah muat kandang itu 500 ekor. Kapasitasnya, tapi saya baru isi waktu itu hanya 80 ekor. 80 ekor. Dari 2015 saya punya kandang dengan apa? Dengan kapasitas 500, tapi cuman keisi 80 ekor. Nah, di 2016 saya ketemu teman, Mas. Teman tuh yang nawarin saya tidak sebelumnya nggak kenal. Ya. Artinya saya hanya kenal di sosmed. Tatap muka pun saya belum pernah sekali. Belum pernah sama sekali. Waktu itu saya masih ingat tuh, saya waktu ngirim ke Jakarta di pertengahan jalan tuh saya di WA. Mas mau nggak mau tak kasih kerjaan proyek dengan harga sekian nanti untuk panen di kurban gitu. Ya. Nah, terus waktu itu tak pikir-pikir tak analisa masuk harganya. Akhirnya sama teman saya itu nge-transfer duit ke saya, Mas. Langsung ditransfer. Jadi saya sebelumnya belum pernah kenal, belum pernah tatap muka, tahu-tahu dia sudah mempercayai kepercayaan penuh untuk melihara sejumlah waktu itu 500 ekor. 500 ekor. Dan saya pelihara di Magelang, kebetulan beliau itu domisili di Jakarta. Saya pelihara di Magelang, kurban, saya ketemu itu Hari Raya Fitri. Ya. Nah, dia datang ke kandang untuk ngecek barangnya itu benar apa enggak gitu. Ya. Dengan dia mentransfer sejumlah duit, terus kita belanjakan, bener enggak nih? Alhamdulillah ternyata benar, dan saya tidak apa? Ternyata memang amanah. Nah, itu. Amanah, ya. Akhirnya mulai dari itu saya mulai dolanan proyek, Mas. Ya. Proyek untuk korban. Ya. Jadi selama 2016 saya awalnya mulai berkecimpung di proyek pengadaan korban, dilanjut 2017 sampai hari ini, Mas. Sampai hari ini. Kalau saat ini atau mungkin berapa banyak domba yang pernah tertampung di kandang jenengan? Domba terbanyak memelihara berapa ratus? Kalau untuk pemeliharaan terbanyak itu waktu sejumlah itu 1.100, Mas. 1.100 kita nampungnya itu terbanyak lah. Tapi kalau untuk penjualnya, saya di kami itu terbanyak sekitar 3.500 ekor penjualannya. Itu dapat proyek apa, Mas? Bisa sampai penjualan itu untuk korban yayasan, Mas. Jadi yayasan di salah satu lembaga di Indonesia, lembaga terbesar di Indonesia, itu mempercayakan kami untuk sebagai penyedia hewan korban. Dan waktu itu 2016-17 masih sama. 2018 saya off waktu itu, tidak melanjutkan lagi. Nah, ketemu di 2020, Mas. Saat COVID. Nah, itu saat COVID itu mah saat-saatnya kita ya dibilang tingkat tertinggi lah. Maksudnya tingkat tertinggi itu dari penjualan itu di COVID malah di COVID itu naik. Cukup naik sampai alhamdulillah sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau selain di bidang peternakan, terus dikembangkan dengan apa dari kambing itu? Oh iya. Nah, saya awal mulanya itu sebagai penyuplai, Mas. Penyuplai itu saya suplai di salah satu warung di Jogja dan beberapa teman pemain akikah, Mas. Ya. Saya bisa menciptakan hari ini yang saya duduk di sini itu di Sate Tempur ini. Waktu itu saya sering, Mas, seminggu sekali itu kirim ke Jogja di salah satu warung Jogja itu. Saya masih ingat itu namanya Sate Pak Muh. Sate Pak Muh itu beliau apa ya? Yo ngatain saya, "Mbok yo kamu gawe dhewe sate nang Magelang kono." Saya disuruh buat warung sate di Magelang itu. Waktu itu saya nggak berani, Mas. Belum berani. Terus dia bilang, "Oh, nggak usah, takut kamu wong punya kambing kok takut." Akhirnya saya mulai berpikir nih, saya punya kandang, terus saya bisa produksi apa yang teman-teman pelaku warung minta. Akhirnya mulai berpikir untuk bagaimana caranya hasil produksi saya ini saya olah sendiri gitu, Mas. Nah, diolah sendiri. Akhirnya tercipta saya bikin warung ini, Mas. Warung Sate Tempur. Warung Sate Tempur ini. Nah, waktu itu
Saya pengennya memang bikin warung itu di desa kami, Mas. Di desa kami ini saya waktu itu ada rumah kosong, Mas. Rumah kosong itu tidak dihuni sama orangnya. Itu hampir 10 tahun. Akhirnya saya tembung kok boleh gitu loh. Akhirnya saya pugar, terus saya buat sate ini, sate kambing ini untuk warung ini. Terus ini kan yang dari sate, dari warung sate, terus juga ada usaha yang akikoh. Oh ya, akikah, ya. Akikah ini sama, awalnya juga dari nyuplai ke teman-teman pelaku akikah. Itu kok saya melihat itu teman-teman yang pelaku akikah itu kok sukses semua gitu. Dalam artian mereka tuh di tempat di zona amannya mereka itu. Karena beberapa lembaga itu yang saya datangi, yang saya suplai itu apa ya? Kehidupan mereka tuh nikmat lah. Maksudnya dari akikah itu udah luar biasa. Terus berawal dari itu saya akhirnya mencoba untuk meminta ilmu dari mereka. Jadi saya mulai belajar menimba ilmu, terus saya dikasih saran-saran itu, terus saya disaran untuk masuk gabung di organisasi kami, Mas, namanya Aspakin. Aspakin itu Asosiasi Pengusaha Akikah. Dari situ saya mulai tumbuh dan berkembang. Jadi memang apa ya? Karena kemungkinan di lini usaha paling hilirnya ini yang paling top lah hasilnya dibandingkan hasil produksinya. Kalau di lini hulunya di bagian produksi hasil paling top adalah di salah satu di momen, jadi momen korban. Tapi kalau yang tiap hari bisa mendapatkan profit lebih ya di sisi hilirnya, yaitu di akikah sama warung, Mas. Oh, iya. Ini menurut pengalaman kami seperti itu. Terus saat misal kayak itu kata kemarin itu pesanan domba, pesanan kambing itu kalau di tempat jenengan naik ya kemarin saat naik, Mas. COVID. Naik, itu drastis, Mas, naiknya. Itu kemarin tahun ini jenengan bisa mengeluarkan berapa ribu domba? Kalau tahun kemarin totalnya 1.900. 1.900 ekor domba. Iya. Sangat luar biasa. Dari sebuah kampung di daerah Candi Mulyo bisa menyuplai sampai dengan ibu kota itu luar biasa. Ya. Ribuan ya. Ya, harapan kami kan, Mas. Harapan kami ya mudah-mudahan ini bisa dicontoh teman-teman lah. Maksudnya buat inspirasi karena kita hidup di desa pun bisa seperti orang kota gitu. Jadi sebenarnya di desa itu terdapat celah-celah pundi-pundi rupiah yang bisa kita raih asalkan dengan kerja keras tadi, terus yo tidak izin lah artinya. Namanya ada semangat, ada usaha, semangat. Kan? Iya, betul. Oh, iya, Yang penting aja gengsi, Mas. Ada gengsi ya. Oke, Mas Sohib, terima kasih. Ini barangkali ada teman-teman yang mau sharing-sharing tentang domba atau membutuhkan domba untuk akikoh atau mungkin mau menikmati sate ataupun tongseng, bisa langsung hubungi kontak personnya ada di deskripsi. Untuk lokasi sate tempurnya juga bisa langsung ke lokasi, ada di Desa Tempur Sari ya, Candi Mulyo. Oke, terima kasih Mas Sohib share-sharenya obrolannya sore ini. Semoga usaha Mas Sohib diparingi lancar, paringi keberkahan, usahanya tambah sukses, Mas Sohib dan keluarga juga diberikan kesehatan. Amin, amin. Oke, terima kasih Mas Sohib. Ya. Oke, waktunya besok lain kali kita liput lagi. Siap. Usahanya, jangan kapok-kapok Mas Sohib. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.